Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, siap. Boleh, Pak. Waalaikumsalam pagi, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah sehat, Pak. Cik, sehat, Cik, semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya, Cik dan Puan. Yang saya hormati pengarah dari Community College Bukit Beruang, Cik Muhammad Sani dan Cik Musin dan Cik dan Puan semuanya yang telah bergabung dalam workshop pemrograman IoT Basic ya untuk pagi hari ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu dan hadir dalam workshop ini, dan semoga kita ini semua sehat-sehat dan bisalah belajar. Mungkin kalau elektrik tadi sudah mungkin hanya sedikit nanti saya menjelaskan ya, karena basic IoT itu memang elektronika, komputer. Tapi tak masalah kalau kita bisa. IoT ini sebenarnya sudah mau dibuat ilmu yang bisa dipelajari oleh semua. Seperti AI atau karena teknologi ini tidak hanya milik sekarang ini, kita nggak punya pakai istilah rumpun ilmu. Semua yang mau belajar boleh. Siapa yang mau belajar boleh. Jadi tak ada dibatas-batasi. Jadi kalau kita orang elektrik mau belajar menjahit atau belajar apa juga boleh kan. Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi terima kasih Bapak Ence dan Puan semuanya. Saya pakai Malaysia sikit-sikit apa ya. Oke, terima kasih. Jadi saya share screen dulu untuk supaya kita bisa lihat presentasi saya tentang IoT-nya, pemrograman IoT-nya ya. Oke, apakah sudah lihat? Bisa lihat ya? Bapak Cik Puan bisa kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke, tajuk atau judul dari acara kita pemrograman IoT Basic dengan Walkway dan Blink. Jadi nanti kita pakai simulasi, jadi tak perlulah kita beli alatnya. Tapi kalau minta mau serius, nanti kita perlu beli alat untuk bisa benar-benar belajar IoT-nya. Tapi karena kita online belajarnya, maka nanti kita menggunakan Walkway dan Blink. Dan ini memang untuk mahasiswa juga saya buat seperti ini karena mahasiswa sekarang kalau mau beli alat kan agak mahal. Jadi untuk dasar kita perlu pakai simulasi karena komputer situ kan sudah canggih ya. Jadi bisa mensimulasikan atau sudah bisa mencontohkan ya, kalau hardware bisa dijadikan software gitu. Bisa dibuat simulasi. Seperti game, misalnya kan seperti game mobil itu kita seperti main betul-benar nyetir mobil, atau simulator pesawat itu benar-benar seperti mengemudikan pesawat. Nah, ini kita benar-benar belajar IoT dengan tanpa komponen, tanpa hardware, tapi dengan menggunakan simulasi. Oke, Mbak Ence dan Puan, nah ini nanti bisa hubungi saya kalau nanti akan berlanjut kita kerjasama kolaborasi, bisa di WA ini saya atau email. Nanti saya juga punya rencana kita bisa sama-sama kerja penelitian dan pengabdian, research and pengabdian masyarakat itu atau charity ya. Dan juga kita bisa sama-sama kolaborasi nanti penulisan paper. Dosen-dosen atau pensyarah kan perlu buat paper ya yang terindeks Scopus dan sebagainya. Nanti kita bisa kerjasama atau kolaborasi. Oke, untuk pengantar IoT nanti bisa saya beri sedikit arahan bahwasanya IoT itu adalah singkatan atau ada kepanjangannya, itu Internet of Things. Itu semua kita paham lah ya, Internet of Things. Jadi dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia itu semua yang bisa terkoneksi dengan internet. Jadi benda-benda yang bisa terkoneksi dengan internet itu disebut IoT ya. Dan benda-benda itu saling berkomunikasi. Jadi misalnya kita punya alat di rumah, bisa dihubungkan dengan internet, bisa kita kendalikan, kontrol, bisa kita atur ya. Itu disebut dengan IoT.
Jadi sudah banyak sebenarnya Cik Puan pakai IoT juga di rumah. Mana tahu ada punya lampu-lampu yang di rumah bisa diatur atau di on off kan dengan handphone atau dengan smartphone. Nah, itu sudah termasuk IoT. Nah, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kita nih sehari-hari itu IoT ini udah banyak dipakai di mana-mana di pabrik ya, terutama di industri untuk memonitoring ya sensor-sensor yang ada di pabrik. Nah, itu sudah juga pakai IoT. Nah, kemudian di sini ada ilustrasinya kita di rumah juga kalau rumahnya canggih itu bisa menghidupkan dan mematikan lampunya dari smartphone, kemudian kita bisa buat eh, mengatur suhu ruangannya misalnya ya, bisa mendeteksi ada maling atau tidak, nanti ada security-nya juga bisa dikendalikan dengan menggunakan IoT. Nah, itu pentingnya lah kita memahami IoT ini di era digital ya. Jadi Cik Puan mungkin sudah sering dengar, tapi bagaimana cara nanti kita membuatnya gitu ya. Nah, selama ini kita kan hanya pakai ya, mungkin hanya pakai, tapi kita tak tahu lah bagaimana cara program dan buatnya. Nah, ini kita belajar dasar bagaimana nanti kita membuat atau memprogramnya gitu. Jadi semua benda-benda yang hardware nanti kita koneksikan dengan internet. Nah, ini bisa kita sebut sebagai IoT. Nah, kemudian untuk platformnya nanti kita pakai ini ya. Untuk simulasinya kita pakai Walkwi. Itu adalah software atau web online ya. Kita nggak perlu install ya. Encik dan Puan tak perlu install di komputer. Kita langsung hubungkan di address bar kita ketik aja walkwi.com. Nanti walkwi.com-nya itu akan menuju ke platform ini. Nanti kita praktek ya. Kita ada prakteknya ini sebentar saja untuk teorinya, untuk pengenalannya. Nah, nanti kita langsung praktek ke Walkwi ini. Nah, ini tampilannya ya. Nanti ada komponen hardware-hardwarenya itu disimulasikan dalam bentuk software. Jadi kita tak payahlah beli ini dulu ya, tak payah. Tapi nanti kalau Bapak Cik dan Puan mau serius untuk belajar ini, kita harus beli ya, beli komponennya. Ini kalau di Shopee, kalau di Indonesia, uang Indonesia 50.000. Tapi kalau ringgit ya 50.000 itu mungkin dibagi 4.000 sekarang ya Bu Pak. Untuk saya kurang. Jadi kita ya boleh beli buka Walkmi, kemudian kita daftar ya. Nanti ini kita buat saya tunjukkan ya. Kita buka Walkmi. Nah, kita langsung aja praktek ya. Untuk Walkmi-nya, Encik Puan bisa buka walkmi.com. Walkmi.com. Saya tulis di komentar di apa ya, di chat nama apanya? Alamatnya walkwi.com. Coba saya bisa ke chat dulu. Ini tak bisa. Oke. Nah, kita ke walkwi.com ya. Nah, ini kalau tampilan awalnya seperti ini ya, Cik Puan, walkwi.com. Coba semuanya ketik walkwi.com. Nanti akan tampil seperti ini. Ya, kelihatan ya? Nampak tak? Nampak ya? Nah, di sini kalau kita sudah punya akun Gmail, kita bisa login pakai akun Gmail kita. Yang Cik Puan bisa login. Di sini ada gambar saya, ini sudah login. Kalau belum login, saya logout dulu. Nah, kita logout dulu. Nah, ini kalau kita belum login dan di sini ada sign up atau sign in ya. Nah, kalau tak payah kita sign up, kita langsung aja sign in menggunakan Google. Ini ada Google. Kita pakai email Google. Cik Puan kan punya akun Google. Nah, login saja dengan account Google-nya. Jadi nanti klik account Google-nya. Kemudian kita sudah
login ya. Lalu ini next saja ya, kita lanjutkan next. Oke. Nah, kalau sudah login, Cik Puan nampaklah foto Cik Puan Google di sini nanti. Itu tanda sudah login. Oke, apa bisa diikuti? Oke ya. Nah, kalau sudah kita lanjut dulu presentasinya sebentar. Nah, kita lanjut ke bagaimana sebenarnya Blink itu tadi. Nanti kita lanjut lagi untuk Blink ya. Nah, Blink ini kita juga perlu daftar. Blink juga kita perlu daftar. Jadi Cik Puan perlu daftar di blink.io ya, blink.io. Nah, ini tampilan Blinknya seperti ini. Nah, Blink ini sebenarnya untuk pelajar-pelajar, student dan kita dikasih free ya untuk yang standar-standar saja, yang basic-basic ya. Tapi kalau yang mau yang fitur-fiturnya yang canggih, yang lebih eh, lebih kompleks, lebih rumit, dia akan berbayar. Tapi untuk ya WhatsApp, oke WhatsApp ya. Oh di oh di kolom chat kita media. Oke, saya ketik di situ. eh Sini ya, saya ketik was di chatnya ya, chat untuk linknya. Coba ya, saya coba. Nih pesan. Untuk ya boleh direkod ya Pak, boleh direkam. Kemudian kita ini untuk tadi yang Walkwi namanya Walkwi, linknya walkwi.com. Ini ya walkwi.com. Kemudian untuk ini kita daftar ya di sini sign up pakai akun Google di walkwi.com. Oke, kemudian yang satu lagi blink.io. Yang ini blink.io. Kita ke Walkwi saja dulu ya Bapak Ibu. Blinknya nanti belakangan, kita ke Walkwi-nya dulu. Cik Puan ke Walkwi dulu. Eh, Kalau sudah daftar di Walkwi atau sign up tadi, sudah sign up ya. Ya kita akan lihat seperti ini tadi ya. Akan nampak eh, gambar kita sudah login. Nah, kita ini kan ini project yang sudah saya buat ya. Ini project yang sudah saya buat. Kita mau buat awal ya. Kita mau buat awal. Nah, Bapak Ibu bisa ya ke link yang saya beri ya. Ini saya kasih link untuk dibuka ya supaya tidak buat dari awal lagi tapi sudah ada template. Jadi semua program itu sudah ada template ya, Cik Puan. Jadi kita tinggal ikuti template saja. Jadi tak payah kita belajar dari mula ya, tapi kita pakai template. Template itu artinya sudah ada example. Nah, kita tinggal modifikasi. Nah, coba saya kasih linknya untuk templatenya. Yang ini ya Bapak Puan, saya copy dulu ini ke kolom chat ya. Nanti biar bisa diikuti. Google Meet. Mana dia? Ini saya beri ke bentar ya. Mana yang Gmail.
Ini saya stop dulu sharingnya saya stop dulu ya. Untuk link project ini bisa dibaca di chat, kolom chatnya mana nih? Kok nggak masuk lagi? Oh, ini ya. Nah, ini bisa langsung diklik Bapak Cik Puan, nanti langsung klik, langsung masuk ke project yang akan kita buat. Oke ya, ini bisa langsung diklik yang ini. Nanti bisa langsung masuk ke sini. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Mana dia? Oke. Nah, ini kita bisa tambah komponen ya. Kalau yang elektrikal sudah paham, ini resistor, kemudian ini lampu LED. Nah, kemudian ini komponen hardware-nya untuk ESP32. Jadi sudah ada di situ. Ya, nanti komponen ini atau hardware ini akan kita program ya untuk menghidupkan lampu ini secara ya berkedip-kedip. Lampunya nanti berkedip-kedip. Nah, ini programnya sudah ada di situ untuk template-nya ya. Nanti Bapak Ibu Cipuan bisa ubah-ubah. Nah, ini dari maksud dari program ini ya, saya jelaskan sedikit ya. Ini LED define LED 2 itu maksudnya dari pin atau kaki yang dihubungkan ke SP3 dia adalah pin nomor 2. Jadi ini pin LED ya, LED terkonek ke pin 2, connect ke pin 2. Jadi cara koneksinya ini dari sini. Kalau misalnya saya hapus ya, Bapak Ibu, ini saya hapus saja supaya dari awal bagaimana buat ini. Ya, ini saya hapus saja. Kita tambah. Bagaimana tambah komponen? Ada tanda tambah warna biru, tanda tambah ini, button tambah, kita klik. Nah, kemudian kita cari LED, ini LED sudah ada muncul, kita klik. Nah, ini sudah ada, kita bisa geser-geser. Kita bisa geser-geser ke sini, kemana kita nak mau dia letak. Kemudian, nah, di sini LED itu punya dua kaki atau dua pin, nah, mana katoda dan mana anoda. Nah, kalau di elektrik, anoda itu positif. Nanti kita akan hubungkan dia ke pin 2. Sedangkan katoda itu adalah ground atau negatif. Jadi kaki negatif ini kita hubungkan ke ground. Jadi kita cari di sini groundnya mana untuk SP32. Ini ada ada pol 3,3 pol, di sini ada ground. Jadi kita masukkan ke sini ground. Ini ada ground. GND itu bacanya ground. Nah, sudah. Kalau sudah connect, sudah lengket dia ini, nah, kita klik, dia lengket. Nah, ini sudah masuk ke ground. Kemudian yang anoda, anoda ini harus kita beri resistor. Resistor itu untuk supaya LED-nya tidak rusak. Supaya LED-nya tidak terlalu terang, itu tidak putus ya dalam prakteknya. Dia harus kita lindungi dengan menggunakan resistor. Nah, resistornya ini kita cari di sini. Ini ada tanda tambah lagi, kita klik tadi. Cipuan bisa ikut ya? Ya, yang ini. Oh, tarik dulu. Oh ya, saya ulang lagi ya. Jadi boleh kita klik, kalau mau dihapus kita klik. Ini bisa kita delete ya. Delete-nya pakai delete, tanda delete. Nah, kita sorot ini Pak, bawa kursor ini C ke sini, langsung diklik, baru tarik ya, baru di
arahkan ke GND. GND ini yang kaki number 2 dari bawah kanan, dari 2 bawah kanan itu. Oke, bisa? Hmm. Oke ya. Nah, jadi kalau sudah lengket kita lepas mouse-nya, kita tarik ke tempat lain ya, kita geser-geser dia sudah tidak bersatu ya. Artinya ini sudah koneksi antara katoda dan ground GN di sini. Oke, bisa lanjut? Oke ya. Jadi next kita lanjut untuk resistor. Tadi resistor kita ambil dari klik tanda tambah, kemudian kita klik resistor. Nah, ini kita sudah punya satu buah resistor. Nah, kita nilainya kita ganti jadi 270 atau 210 terserah. Ini yang penting resistornya dalam satuan ohm, jangan kilo. Kalau kilo dia terlalu besar, ini kita ganti satuannya ohm. Ohm itu yang kecil saja. Jadi kita buat 270 ohm ya. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Nah, warnanya ini kalau di elektrik sudah belajar nih kode warna standar. Tapi ini kita tak usah belajar lah ini. Kita langsung saja pakai ini ya. Nah, jadi nanti kode warna ini bisa kalau beli sebenarnya sudah langsung dikasih ini. Tapi kita udah jarang jumpa ini kalau elektrik yang sekarang resistornya sudah modul, sudah kecil-kecil tidak ada kode warna ini lagi. Kalau yang zaman dahulu yang buatan Jepang ya, Japan itu memang sudah ini yang resistor yang elektronik yang besar-besar. Nah, ini bisa kita putar dengan cara ini diklik, tekan Ctrl R untuk putar ke depan, ke atas, ke bawah itu dengan Ctrl R. Ya, ini kita klik kalau mau putar-putar komponen itu pakai Ctrl dan R. Tekan CTRL kemudian bersamaan dengan huruf R. Itu bisa putar-putar komponen. Oke. Nah, kita bisa putar lagi ini karena arahnya tidak pas, kita klik dulu baru tekan Ctrl R. Ini kita reloadnya cancel saja. Nah, ini kita bisa letak di sini. Kemudian kita pasang kabelnya. Ini kabel ya, ini warna hijau ini kabel. Kalau dalam prakteknya ini kabel. Nah, ini kita pasang lagi kabelnya dari anoda ke ujung dari resistor yang pertama ini. Oke. Kemudian tadi dalam program kita buat LED itu di pin 2. Kita cari pin 2 di sini di mana pin 2. Nah, pin 2 ini adalah D2. D2 ini adalah pin 2. Nah, ini kita tarik garis ke sini. Oke. Ini sudah bersatu ya, sudah connect ya. Nah, ini kita boleh ganti warna supaya tidak sama dengan hijau. Ini cara ganti warnanya kita double klik. Ini di sini kita double klik. Kemudian kita bisa ganti warna dari ini terhapus ya, sebentar. D2 ke sini R1. Dia ganti warna, bisa kita double klik di kabelnya, nanti akan muncul warna-warnanya bisa kita pilih. Mana dia kotak? Oh, ini. Bentar ya. Nah, ini ya. Kita bisa pilih warna misalnya warna pink atau warna apa terserah pencipuan. Jadi warna kabel ini bisa kita ganti-ganti.
Ini yang hijau tadi juga bisa kita ganti. Misalnya ground itu kita warna hijau juga boleh. Ini kalau mau ganti tadi double klik di kabelnya, nanti akan muncul warnanya di sini baru dipilih. Nah, ini kita klik, bukan double klik ya, sekali klik aja ya sebenarnya. Nah, ini saya ganti warna biru misalnya boleh. Ini akan berubah jadi warna biru kabelnya. Nah, kabel ini warna-warna ini supaya kita mudah atau tak payah untuk membeda-bedakan mana ground, mana kabel data, mana yang ke positif, mana yang ke 5 volt gitu. Nah, kemudian next ya. Ini Bapak Ibu sudah chip one sudah koneksi ya. Ini semua sudah dikoneksikan. Apakah sudah semua seperti ini? Chip one sudah koneksi sampai sini? Sudah, oke. Nah, kita cek sekarang untuk programnya. Nah, di programnya ini ya kita lihat arti dari define LED 2 artinya kita hubungkan dari resistor ini ke data D2. Ini data D2 supaya nanti program ini, hardware ini bisa mengeluarkan tegangan listrik atau logika 1 atau 0 gitu ya kalau bahasa pemrogramannya. Itu supaya LED-nya ini hidup atau mati. Nah, di sini kita pakai pin mode untuk setup. Setup itu artinya kita deklarasikan awal dari pin 2 itu sebagai output. Output itu artinya dia menerima data. Output itu menerima data. Jadi LED ini nanti akan menerima data ya dari hardware dari SP32 agar dia bisa hidup, menyala ya. Artinya nanti dia bisa menyala atau mati. Jadi di sini kita harus buat pin mode. Nah, ini program pin ini kita ketik ya. Kalau misalnya ini mode ada dua, output dan input. Nah, karena ini sebagai output maka LED ini kita buat sebagai output. Jadi arti dari makna dari pin mode ini ya kita buat outputnya adalah LED ya. LED sebagai output ya. LED sebagai output. Nah, jadi LED bertindak sebagai output ya. Jadi LED ini bertindak sebagai output. Oke, nah kemudian template dari program pemrograman IoT ini hanya sebenarnya dua nih, point setup dan point loop. Point setup itu untuk mendeklarasikan awal dia sebagai input atau output atau sebagai apa begitu. Nah, sedangkan untuk loop ini adalah yang selalu dikerjakan berulang-ulang. Selalu dikerjakan berulang-ulang. Nah, karena memang dari semua alat-alat elektronik itu selalu berulang-ulang mengerjakan pekerjaan yang sama sesuai dengan yang kita programkan. Kemudian kalau kita mau matikan matikan powernya, power supply-nya dimatikan. Kalau tidak kita matikan dia akan bekerja terus berulang-ulang. Apa yang kita program tadi. Nah, demikianlah prinsip dari pemrograman IoT itu. Jadi dia selalu berulang-ulang mengerjakan apa yang kita suruh atau yang kita perintahkan. Nah, di sini kita menyuruh LED itu untuk hidup dan mati berulang-ulang. Selama berapa? Ini 500 delay-nya itu artinya itu setengah detik, setengah second. Mau kita nanti kita bisa ganti-ganti nih setengah second atau 1 second ya. Nah, high itu artinya LED-nya menyala. High itu LED-nya hidup ya, hidup saja ya saya buat. Nah, kalau low ini hidup ya. Kalau yang garis 2 begini ini artinya keterangan ya. Ini hanya keterangan supaya kita paham dari perintah ini. Jadi ini LED-nya mati. Nah, ini hanya sebagai keterangan ya. Ini delay. Delay itu tunda ya, tunda selama setengah detik. Ini setengah detik 0,5 second. Kemudian ini juga setengah detik ya. Nanti kita bisa ganti-ganti berapa detik tundanya untuk mati dan hidupnya. Ini bisa kita ganti-ganti.
0,5 detik atau second ya, second atau detik sama. Oke, detik saja. Nah, kita mau coba. Sudah, setelah sini kita bisa langsung coba. Kalau tidak ada error di sini programnya, kita bisa langsung coba ya. Ini tanda hijau ini untuk mencoba apakah program kita ini bisa berjalan atau tidak. Kita tunggu dia sedang compiling project. Nah, ini sedang compiling. Kemudian kalau sudah berhasil ini akan kedip-kedip ya. Nah, nih kita lihat lampu kita LED-nya sudah kedip-kedip ya. Apakah sudah bisa, Cik Puan di sana? Cik Musin bisa? Oke ya. Jadi kita sudah bisa bikin lampu kedip-kedip untuk lampu merah ya. Nah, kita bisa juga tambah nanti. Misalnya kita mau buat traffic light ya, kita buat lampunya ada 3 juga bisa ya. Nah, kita contohkan ya, kita tambah ya lampunya ya. Ini kita waktunya kan masih ada lagi satu untuk yang blink ya. Ya, ini kalau saya tambah satu lampu lagi ya, nggak apa-apa. Ini kalau mematikan untuk men-stop simulasinya, hijaunya diklik lagi supaya dia stop ya. Kalau udah stop, kita bisa kerja balik lagi untuk menambah lampu dan menambah yang lain komponen lainnya. Oke. Nah, ini eh, sudah bisa kita tambah misalnya untuk lampu yang warna hijau ya. Misalnya kita mau buat satu lampu lagi warna hijau. Ini kita ganti warnanya jadi hijau. Oke. Kemudian kita tambah lagi resistornya seperti yang tadi. Kita ulang ya. Nah, ini kita putar lagi. Kita putar jadi seperti ini untuk dia bisa kita putar ya. Nah, oke. Ini cancel saja reloadnya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, ini nilainya belum 270 ya. Kita buat juga nilainya tadi 270 ohm. Ini satuannya adalah ohm. Oke. Nah, ini kita tambahkan kabelnya. Ini groundnya ke ground ya. Kita gabung. Ground itu bisa ke sini bergabung ya. Cara menggabungkan langsung saja ini ke ground ya. Tidak di ujung sini ya, tapi dia ke sini langsung ke GND-nya ini. Ya. Oke. Nah, ini tidak boleh gabung ke sini. Kita harus pakai data yang lain ya supaya bisa kita kontrol. Kita R22 ini tidak boleh gabung ke yang pink, tapi kita buat sendiri ya. Kemana kita mau? Misalnya ke D mana yang masih kosong, ke D15 boleh di bawahnya ini, D15. D15 kita letak sini. Nah, yang penting kita nanti paham D15 itu kita buat include-nya ya, untuk variabelnya kita harus buat. Ini kita ganti warnanya jadi apa ya? Sesuai dengan ya nggak apa-apa, lampu sesuai dengan lampu saja ya. Ini warna yang groundnya kita ganti warna biru saja biar sama. Untuk pos negatifnya kita buat biru saja. Untuk warna lampunya hijau. Oke. Nah, karena kita pakai D15, maka di sini kita harus tambah ya. Kita harus tambah program kita define ya, di sini kita harus ini tadi turun ke bawah. Di baris 2 kita harus ketik define. Ini sudah muncul sendiri sebenarnya kalau kita mau ketik define ya. Nah, LED ini kan ada 2. Kita harus kasih nama beda dengan LED. Ini LED 2, berarti kita kasih LED 2 supaya namanya beda.
Itu LED atau LED hijau juga boleh ya. LED hijau atau namanya harus beda dengan yang di atas karena program itu tak boleh nama sama untuk variabel atau untuk variabel ya, itu variabel namanya. Kalau dalam program istilahnya itu variabel itu tidak boleh sama gitu ya. Jadi kita buat LED green saja ya, LED green, green ya, atau LED ya LED G boleh ya. Ini kita buat di 5 ya untuk eh, pinnya atau datanya tadi 5. Jadi kita buat dia di 5 ya. 5 atau 15 tadi ya? 15, 15. Maaf ya. Ini kita buat 15 ya, 15. Oke, kita buat di 15. Oke ya, ini LED G ya. LED G itu green, LED green. Oke. Nah, setelah itu ya, ini boleh, boleh sih, boleh beda-beda, boleh terserah kita, terserah kita. Yang penting nanti harus di sini harus sama ya, di sininya nanti harus. Misalnya yang ini kita ganti ya LED merah, ini boleh, tapi nggak boleh pakai spasi ya Pak, nggak boleh pakai spasi, harus gabung. Mm-mm. Ya, ini M, misalnya kita buat M, tapi tak boleh pakai spasi ya. Ini LED M itu LED merah, LED G itu LED green ya. Hmm. Atau ini tadi LED 1, LED 2 gitu saja pun nggak masalah ya. LED 1, LED 2, mana yang suka. LED 1, LED 2, gini. Tapi yang ini harus kita buat LED 1 ya. Di sini harus LED 1. Nah, kita buat lagi untuk pin modenya. Ini kalau kita nggak senang saja kita boleh copy paste lah ini. Biar cepat ya. Ini kita boleh copy paste. Ini boleh Ctrl C untuk copy. Nah, ini Ctrl P untuk paste. Nah, ini ganti LED 2. Ini harus sesuai, harus sama dengan yang di atas, yang define ya. Ini 2. Oke, ini juga tadi ini 1, ini 1. Nah, sudah. Nah, kita belum ada kontrol untuk LED yang kedua, LED hijau. Maka kita harus kontrol kita mau berapa detik dia hidup. Nah, kita harus pakai eh, perintah lagi sama dengan ini kita copy paste saja. Cik Puan boleh paste saja yang 4 baris itu ya. Ini saya ini. Ini untuk kontrol LED hijaunya. Ini ganti LED 2. LED 2. Ini juga 2. Oke. Nah, jadi ini nanti bisa menghidupkan LED yang kedua. Nanti kita delay-nya kita tambah 1000. Kita tak mau 1500, kita mau buat 1000, dia agak lebih lama. 1000 atau 1500 juga boleh, terserah. Ini delay-nya kita buat 1000. Jadi ingat, kita harus sama ini untuk LED 1 itu untuk lampu merah dan LED 2 itu untuk lampu yang warna hijau. Nah, ini variabelnya ini di define ini ya, di define ini harus sama. Jadi kalau kita buat LED 1 di sini, ini juga harus LED 1 dan kalau yang hijaunya kita buat LED 2, kita buat dia jadi LED 2. Nah, ini 15 tadi adalah pin atau dari data yang dari hardware-nya ya, dari hardware-nya itu menuju ke resistor itu D15. Nah, ini sembarang ya, boleh kemana yang masih ada yang kosong sebenarnya ya, ada D21, kecuali TX-RX itu tidak pakai ya, ini yang ada DD-nya itu boleh dipakai untuk output. Oke, jadi kita bisa banyak LED atau banyak peralatan yang bisa dihubungkan dengan SP32. Oke, kalau sudah, kita sudah bisa coba lagi ya. Kita bisa coba apakah lampu hijaunya sudah bisa menyala, hidup mati juga ya. Kita bisa lihat ya di start untuk compilingnya, kemudian hasilnya bagaimana kita bisa coba. Oke, kita lihat.
Kalau tidak ada error, dia akan hidup, mati. Ini setelah hidup, lampu D15 loh, ini tidak hidup. Berarti dia bukan yang di... Oh, saya belum buat LED 2, outputnya 15. Bentar ya, Bapak Ibu. Ini D15-nya tidak bisa menyala ya. Bentar. Apakah kabelnya sudah masuk ke D15? Ini sudah. Oh, ini belum. Ini belum kabelnya belum ada. Ini belum ada kabelnya. Jadi kalau tidak ada kabelnya dia tidak akan. Nah, sudah. Tadi kabelnya saya punya belum. Kalau punya Cik Puan sudah? Sudah menyala? Sudah. Sudah gede-gede ya. Tadi kabel saya belum ada. Oke, sudah ya. Iya, sudah ya. Sudah dia bergantian hidupnya. Yang satu setengah detik, yang satu hidupnya 1 detik. Oke ya, kita main-main dengan lampu dulu. Oke. Kita sampai pukul berapa nih, Cik Puan? Ya, ya. Oke, kita masuk ke yang blinknya ya. Setelah ini kita masuk blink ya. Oke, sekarang kita mau kontrol ini pakai smartphone, bukan pakai program di sini ya. Pakai kontrolnya pakai IoT, benar-benar IoT. Kita harus buat programnya di Blink ya. Kita buat daftar di Blink, nanti kita sesuaikan programnya di sini. Oke. Nah, kita daftar dulu Blink. Tadi yang sudah saya kasih di kolom chat itu kita masuk ke blink.io ya. Cik Puan masuk ke blink.io ya. Nanti ada ini contoh tampilan yang sudah saya buat ya. Ini ada untuk switch nanti on off lampu di sini. Kemudian nanti ada untuk menampilkan temperatur dan kelembaban, temperatur and humidity ya. Nanti bisa tampil di sini. Nah, kita cara buat ini gimana? Bagaimana cara buat ini? Cik Puan harus login atau daftar dulu di eh, apa namanya blink.io ini ya. Saya logout dulu supaya Cik Puan bisa ikuti dari awal ya. Kita Cik Puan buat ke blink.io ya. Jadi, coba ya. Blink.io, blink b l y n k dot io. Oke ya, tampilannya seperti ini, Cik Puan. Sama, sudah. Blink.io. Sudah. Oke ya, Cik Puan sudah masuk ke blink.io. Nah, sekarang kita daftar ya. Sign up. Ya, ini kalau ini nggak bisa login langsung ya. Kita harus sign up dulu karena dia ada email ya, ada minta email dia. Kita sign up dulu ya. Saya ulang lagi ya. Kalau saya sudah sign up, maka bisa login langsung. Nah, ini Cipuan bisa sign up di sini. Klik sign up, ya. Klik sign up. Kemudian, ya. Oke, boleh, boleh. Yang tadi, yang kedip-kedip tadi, ya. Ada yang bergabung, baru gabung. Boleh, mana yang mau ditanya? Boleh, boleh. Mana, mana salah tadi ini kopi, kopi. Nah ini yang salah mungkin LED 1, LED 2, mungkin tak sama lah. LED 1, LED 2. Hmm. Atau ini saya copy ke kolom chat ya supaya bisa diikuti ya. Ini Ctrl C, saya copy ke chat ya. Ini bisa sini. Hmm. Oke.
Hmm. Nah, coba ada mana salah, mungkin kabelnya juga belum nyambung. Kalau kabelnya juga belum nyambung, mungkin juga tidak hidup lampunya. Jadi kalau sudah semua bagus, dia akan hidup merah, hijau, merah, hijau. Sudah?
Oke, Cik Puan, bisa kita lanjut? Boleh ya? Nah, nanti boleh nanti kita boleh review lagi. Nah, sekarang kita masuk blink.io. Nah, blink.io tadi sudah saya eh, share ya di chat ya. Nanti klik sign up. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini isi email Cik Puan sendiri ya. Cik Puan isi email, ya emailnya apa ya. Itu Cik Puan boleh email yang penting Gmail ya atau apa yang penting nanti bisa dibuka emailnya supaya bisa di verifikasi ya pendaftarannya. Oke. Kemudian kita klik agree ya, I agree untuk pendaftaran, sign up. Nah, nanti kalau sudah mendaftar, klik sign up ya. Nanti akan ada confirm di email kita dibuka ya. Buka email ya, nanti klik pendaftarannya di situ. Jadi kita bisa lihat confirmnya di email ya. Jadi bisa buka emailnya apakah ada pendaftarannya. Kalau yang sudah daftar dia tidak ada diberi confirm ya. Tapi bagi yang pendaftar baru dia ada confirmnya. Kalau tidak kelihatan nanti lihat di spam. Mana tahu dia masuk di eh, spam ya. Nah, kalau sudah mendaftar, sudah ada verifikasinya, Cik Puan bisa klik verifikasinya, kemudian nanti bisa langsung login ya. Bisa langsung login. Bisa diikuti cara daftarnya. Jadi kalau sudah mendaftar, nanti sudah bisa sign in ya, login. Kalau sudah kita login, nah loginnya sudah langsung ke awal ya. Kalau sebelum login kita masukkan email dan passwordnya. Ini passwordnya. Passwordnya buat saja yang gampang diingat ya, yang gampang diingat passwordnya supaya tidak lupa ya. Nah, kalau sudah login dia akan seperti ini. Nah, ini sudah saya buat nanti kita buat ulang ya. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus supaya kita bisa ulang dari awal. Hmm, Ini saya hapus. Nah, kalau kosong tampilannya seperti ini ya. Kita kosong ya, nggak ada apa-apa. Device-nya masih kosong. Oh, ini ada ini. Saya hapus juga ini ya. Supaya dari awal lagi ya. Ini saya hapus. Delete aja. Bisa tidak delete nih template-nya. Oke. Apakah semua sudah tampilan seperti ini? Sudah, oke. Mantap. Kalau sudah, nah kita mau buat new template ya. New template itu untuk kita buat. Nah, semua tadi yang seperti saya kata dari mula, itu pemrograman tuh ada template. Jadi kita buat templatenya ya. Kita ikuti ini, tambah ini, tanda tambah, klik new template ya. Ya. Nah, Blink Console ini adalah untuk kita buat software IoT-nya, C. Jadi nanti kita buat, nanti dia buat software IoT-nya bisa dikontrol dari handphone atau dari laptop kita untuk yang hardware yang kita buat tadi, yang di Walkwie. Jadi nanti dari Walkwie kita mengontrolnya dari Blink. Jadi Blink Console itu adalah ini ada yang kayak kita buat dashboard ya, dashboard. Nah, Oke. Oke. Nah, kita buat dulu template ya. Kita ikut ya.
eh, klik ini yang plus hijau ini new template. Nah, kita kasih namanya apa? Misalnya kita kasih kita mau buat apa ya? Misalnya workshop ya. Kita ini hari ini workshop. Jadi workshop. Saya buat workshop IoT misalnya ya. Ini workshop IoT. Ini tak masalah nama apa saja boleh ya. Yang penting ada nama di sini. Kemudian untuk hardware kita tadi pakai SP32, ini nggak usah diganti karena kita pakai SP32. Nah, koneksinya pakai WiFi. Jadi kita pakai SP32, koneksinya pakai WiFi. Ini tak usah diganti juga. Nah, description boleh buat keterangan ini apa? Untuk latihan atau workshop ya. Workshop IoT basic. Nah, boleh ya. Ini boleh dikasih keterangan sedikit ya, biar kita tahu template ini untuk apa gitu. Kemudian kita done ya, dan ini selesai membuat template. Oke. Nah, kita ini boleh eh, ya sudah punya template. Kemudian kita mau bikin device. Nah, setelah kita buat template, ini sudah terjadi ya, template kita ada workshop IoT. Nah, ini boleh kita, ini kalau mau di save lagi juga nggak masalah, tapi sebenarnya sudah tersave ya, sudah tersave. Kemudian kita mau buat device, nanti klik sebelah kiri ada device. Nah, device. Nah, kita klik lagi plus ini new device. New device. Oke, kita pilih dari template. Template kita apa tadi? Templatenya workshop, ini dipilih ada workshop tadi. Nah, baru create ya. Create. Device name-nya boleh sama ya. Workshop IoT juga boleh. Nama device name-nya tidak masalah. Langsung kita create saja. Oke, nah ini kita copy ya ini ya. Ini kita mau perlu. Ini nanti yang ada tulisan define ini. Ini adalah nama template kita. Kemudian ada eh, token ini artinya pengaman ya. Supaya kita bisa akses alat kita nanti di Blink. Ini kita copy ya. Klik aja copy to clipboard. Ini kita copy. Kita buka notepad kita copy di sini boleh ya. Kita copy tadi templatenya. Ada 3 baris ya. Ada 3 atau ya. Workshop IoT, kemudian ini tokennya ya. Tokennya itu kita copy di sini. Ini beda-beda ya, tiap Cik Puan beda-beda ya, karena sesuai dengan akun masing-masing nih tokennya. Kalau name template-nya sama ya, workshop IoT kalau buat workshop IoT. Tapi kalau token ini beda-beda, setiap komputer nanti beda-beda ini tokennya. Oke ya, itu boleh di copy di notepad dulu. Oke, coba ya. Nah, ini kita mau buat dashboard ya. Tadi sudah tokennya sudah dapat ya semua. Nah, oke. Nah, kita klik edit dashboard. Ini edit dashboard. Klik. Nah, kita mau tambah switch. Switch itu untuk on off. Tadi ya, on off. Ya, kita double klik saja. Double klik ya. Ini satu dulu kita buat satu. Oke. Ini udah jadi ya, yang di sini satu untuk switch. Nanti kalau kita on kan, nanti lampunya hidup. Kalau kita off kan, mati lampunya mati. Jadi dari sini ya programnya. Kemudian di sini kita pilih yang tanda gerigi-gerigi ini, kita klik. Nah, ini kita harus buat untuk tempat simpan datanya. Namanya virtual pin. Kita tambah create virtual pin. Kita pilih virtual pin ya, kita pilih ya virtual pinnya yang di sini adalah P0 ya, kita ikut saja P0. Kemudian nilainya untuk lampu itu 0 dan 1 saja. Jadi minimum 0, maksimumnya 1. Karena lampu itu untuk mati dia 0, untuk hidup dia 1. Jadi dia ini nggak usah kita ubah, cukup ikuti saja 0 dan 1. Oke, untuk default value-nya 0, tidak apa-apa. Oke, nah kemudian kita create ya, kita create.
Kemudian setelah create kita save ya. Nah, ini kita sudah jadi untuk virtual nol nanti kita bisa menghidupkan dan mematikan lampunya. Boleh? Oke, kita ulang ya. Switch tadi ini saya hapus dulu supaya bisa ulang lagi. Ini saya hapus, delete. Nah, sudah hilang ya. Nah, ini kita double klik saja ini atau ditarik juga boleh, tarik begini juga boleh. Ya, atau di double klik tadi juga boleh ya. Double klik eh, langsung nampil sini. Boleh dua, satu saja dulu ya, satu. Nah, kemudian ini ada tanda gerigi, ini untuk pengaturannya, untuk kita bikin virtual pin berapa. Nah, ini tadi kan kalau sudah saya buat, ini pin nolnya sudah ada pin nol. Tapi kalau dia belum buat tadi, kita harus create data stream ya, create data stream. Saya ulang ya, yang ini kalau sudah ada dia sudah tinggal pilih yang eh, virtual nol, V0 tadi. Nah, ini isi dengan nggak usah diubah-ubah isinya satu dan nol sudah ada ya, satu dan nol. Baru save ya, save. Nah, ini virtual nolnya tadi kalau yang belum ada, ini saya hapus saja supaya dari awal ya, supaya dia tidak ada. Nah, ini saya buat dari create data stream, pilih virtual pin. Nah, virtual pin itu untuk apa? Untuk menyimpan datanya tadi yang dari Walkwi-nya ya. Ini pin satu ya, karena tadi pin nolnya sudah ada. Ini pin nol. Kalau misalnya kita buat ini pinnya sampai banyak sampai 12 ya, tapi kita pilih saja nol ya. Untuk awal kita pakai yang nol. Yang nol ya. Yang atas tadi udah dipakai ya. Kalau yang baru mulai buat tadi pin nol ya. P0 ya, P0. Jadi setelah itu save ya. Setelah itu klik save. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau sudah P0 switch P0 itu artinya sudah jadi untuk switch-nya nanti nyimpan data virtual 0 P0 ya. Jadi sini P0. Sudah semua? Cik Puan? Sudah, oke ya. Nah, kita lanjut lagi untuk buat dari programnya. Nah, saya kasih saja langsung template-nya supaya tak payah ya, supaya tak payah dari awal. Kita buatkan. Nah, ini saya buka project-nya saja yang sudah ada untuk ini saya simpan saja ya. Yang tadi yang sudah ada ini ya. Nanti tinggal buka saja biar bisa langsung seperti ini ya, langsung seperti ini. Jadi saya share aja ini, saya copy, tapi nanti kita rubah-rubah untuk template-nya ya, untuk token dan template-nya diubah, nanti diubah. Jadi saya buatkan di kolom chat, nanti Cik Puan tinggal klik ini ya, klik yang saya kasih di kolom chat. Oke. Dan Cik Puan bisa langsung klik ini, langsung nanti terbuka Walkwi-nya, tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, programnya juga sudah lengkap, tapi saya jelaskan saja karena kalau dari mula nanti lama ya. Ini saya buat untuk ya, ini apa saja, ini agak lebih banyak ya, komplit ya. Untuk Blink template tadi copy yang 3 baris tadi kan kita gantikan namanya coba saya copy yang dari sini. Nah, ini. Yang perlu adalah define sama ini untuk tokennya ya. Token dan define ini kita template ID tadi 3 baris ya. 3 baris ya. Untuk template name dan define Blink ini kita harus kopikan yang dari tadi ya, yang dari notepad tadi. Apakah Cik Puan tadi copy atau lupa? Belum copy. Coba ya, kalau lupa kita bisa lihat lagi di sini untuk linknya, untuk token dan eh, ininya ya.
Tadi kan sini sudah ada tokennya ya. Ini ya. Blink ID-nya ini bisa di-copy ya. Template ID template ID-nya juga bisa di-copy di sini. Tadi kan kita belum copy template ID ya. Oke. Ini template ID-nya. Ini bisa diambil ya. Hmm. Oke, kita copy ke program yang saya kasih tadi, itu diganti yang ininya ya, supaya nanti bisa dikendalikan dari laptop Encik Puan masing-masing ya. Jadi template ID-nya, kemudian template name, kemudian blink out token itu yang sudah masing-masing sesuai dengan, jangan ikut yang punya saya ya, tapi ikut yang dari Encik Puan sendiri. Oke, ya silakan. Chat. Iya, boleh. Nah, diklik langsung. Heeh. Iya, PLBG ya. Heeh. Langsung saja. Nah, ini yang token yang tadi dapat ini dikopikan ke sini ya. Ini ganti. Jadi ini saya kasih tanda copy dari link masing-masing ya. Copy dari link masing-masing. Jadi 3 baris ini tadi copy dari link yang tadi. Oke, ini harus sesuai dengan masing-masing. Nah, kemudian next ya, kalau sudah. Nah, di sini ada WiFi-H, ini artinya kita butuh file untuk WiFi-H ya. Ini untuk koneksi ke WiFi. Kemudian WiFi client H, ini sudah template ya, Cik Puan. Ini ikuti saja. Ini sudah tak payah kita perlu ubah-ubah lagi, tapi ini sudah template. Nah, kemudian untuk Blink Simple XP32 juga sudah ada untuk nanti koneksi ke Blink. Kemudian di HTH ini nanti untuk kita buat ini sensor suhu. Ini sensor suhu belum kita buat di Blinknya ya, belum kita tambah. Ini baru LED dulu ya, baru LED-nya dulu, baru lampu dulu ya untuk program di Blink itu masih ini ya. Atau kita sekaligus saja ya, kita sekalian aja ya biar nampak hasilnya ya, biar cepat. Kita tambah yang di Blink tadi, device-nya, kita klik lagi device, kemudian ini workshop IoT-nya kita tambah, dashboard-nya kita edit lagi, ya. Tadi kan kita baru buat satu suite ya. Kita tambah dulu sebelum kita masuk ke program semua, kita tambah aja dulu semua ini. Tadi kita bikin suite satu, kemudian ini eh, pakai virtual 0 ya. Saya ulang ini ya. Ini virtual 0, pin 0 ya, baru ini create, kemudian save. Jangan lupa save ya. Kalau nggak save nanti dia hilang, dia tidak muncul. Ini udah. Kemudian kita tambah ini ke bawah, kita lihat Gauge. Ini ada tulisannya seperti ini yang ada tulisan Gauge ini. Gauge ini kita gauk ya, kita double klik satu, dua kali ya. Kita buat dua. Nanti satu untuk temperatur, satu untuk menambahkan humidity, kelembaban. Jadi kita bikin dua. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk dua ini, kita bikin di pengaturannya ini gerigi, kita bikin lagi. Kita tambah lagi untuk P1 dan P2. Virtual pin-nya tadi kan P0. Sekarang kita pakai P1 ini ya. P1. Nah, P1 ini ya. Nah, ini kita ada nilai maksimumnya. Nilai minimumnya kan 0. Untuk maksimumnya kita isi 100. 100 ini buat apa? Untuk suhu itu bisa sampai 100 gitu ya. Suhu itu bisa sampai 100 derajat Celcius gitu. Nah, ini kita nilai minnya 0, max-nya 100 ya. Jangan lupa nih, ganti 100 max-nya. Maksimum 100.
baru create. Kemudian kita save, jangan lupa save. Kalau tak save nanti lupa hilang. Nah, kemudian di sini juga kita buat yang gauk 2, ini kita ganti. Oh ya, saya lupa nama-nama gauknya kita ganti. Ini ganti eh, temperatur lah. Kita ganti temperatur. Temperatur. Supaya kita lihat tampilan temperatur nanti di sini. Save. Oke. Nah, kemudian yang gauk 2, yang tampilan gauk 2 kita ganti ini jadi humidity. Humidity ya. Humi humidity ya. Humidity itu kelembaban. Nah, ini kita buat create-nya P2 ya, virtual pin. Jangan analog tapi virtual. Kita pilih P2. Nah, P2 juga punya nilai maksimumnya 100 juga ya. Kita buat 100 juga. Minimum 0, maksimum 100. Jadi kita buat seperti itu, baru create. Ini jangan lupa save ya, save. Nah, ini juga jangan lupa di sini save ya. Ini ada save and apply. Nanti kalau sudah kita save and apply. Nah, save and apply ini supaya nanti bisa kalau kita jalankan dari sini, nah perubahan di sana di walkthrough-nya juga akan bisa berubah. Coba kita lihat di program. Ini sudah save and apply. Ini masih seperti ini ya. Ini bisa diklik tapi belum jalan ya. Ini device-nya masih offline. Karena walkthrough-nya belum kita jalankan ya, belum kita simulasikan. Ini masih offline. Jadi device kita masih offline. Nah, temperatur dan humidity-nya juga masih 00 ya, belum baca dari device kita. Oke. Nah, ini biar aja seperti ini. Kemudian kita masuk ke walkthrough-nya. Nah, ke walkthrough-nya tadi. Nah, ini yang penting, Cik Puan tadi copy yang 3 baris ini ya. Cik Puan yang 3 baris ini tadi, yang dari Blink ya. Blink template ID dan template name dan token ini harus sama dengan yang Cik Puan punya, supaya nanti Cik Puan bisa kontrol LED dan ini temperaturnya bisa terbaca. Oke, saya jelaskan sedikit ini program untuk yang Blink ini. Nah, di sini kita perlu pakai DHT pin. Ini DHT adalah sensor humidity dan temperatur ya. Ini sensor kalau dijual di komponen itu ada juga ya. Ini ada juga dijual. Nah, ini untuk mendeteksi suhu dan kelembaban di ruangan ya. Kita bisa kontrol atau bisa mengetahui suhu di rumah kita atau di kelas, di lab, bengkel itu suhunya berapa. Kita bisa lihat nanti di PC atau di smartphone. Kemudian kita bisa kontrol ini lampu dari switch tadi ya, dari switch. Nah, ini pin yang digunakan tetap ya tadi yang untuk LED D2 di sini ya, untuk LED-nya D2. Kemudian untuk eh, ini ya LED define LED D2. Kemudian di HT pin ini pin 5 ya untuk yang ini. Ini SDA ini di pin 5 ya, D5. Datanya di 5. Tadi udah saya buat itu ya, tinggal Ibu Puan lihat saja di sini. Nah, ground sama-sama di ground-nya ini ground. Kemudian yang ini PCC ini ke 3,3 volt ya. Jadi sensor ini perlu tenaga 3,3 volt. Oke, kalau ground-nya sama-sama dikonekkan ke ground yang warna hitam itu ground-nya di sini warnanya hitam. Oke, kemudian next. Nah, ini ada DHT ini template saja ya, ini ikuti saja. Ini artinya kita pakai DHT, tipenya DHT 22. Kemudian ada blink timer, ini untuk timer blink. Dia menjalankan programnya ikut timer 1 detik tiap saat untuk kontrol ini ya, lampu dan temperatur itu dijalankan setiap 1 detik. Seperti yang kedip-kedip tadi ya. Nah, ini kalau di dunia nyata atau di alat sebenarnya, walkway guest itu kita ganti dengan SSID WiFi rumah kita. Ini kalau ini, tapi di sini tidak usah kita ganti ya. Ini nanti kalau kita buat alat sebenarnya, nanti kalau insya Allah ada rezeki saya datang ke Bukit Beruang, nanti kita buat sebenarnya ya. Nah, atau Bapak Encik Puan kemari ke Politeknik, kita buat alat yang sebenarnya. Kemudian ini isi password WiFi kita ya. Ini isi password WiFi kita supaya dia bisa connect ke WiFi kita. Nah, ini LED 2 tadi, the pin 2, kemudian ini
integer switch status ya, 0 untuk mati, nanti kita pakai perintah if ya. Kalau di sini ada perintah if, dia mendeteksi apakah 0 atau 1 untuk hidup atau mati. Nah, kemudian ini kan di virtual P0 itu kalau dia statusnya satu, state-nya satu, maka dia buat light high ya, jadi lampu hidup. Ini light high. Kemudian kalau else atau lain daripada satu, artinya dia nol, dia kan low ya. Low tadi kan mati kan? Nah, kan mati. Seperti itu ya. Cipuan, jadi tak payah lah ini. Kemudian untuk serial begin 115200 ini template saja untuk koneksi WiFi dari nah ini standarnya 115200 untuk software hardware ini. Nah, ini di HT begin, ini di pin mode LED output tadi sudah ya, ini untuk output tadi, untuk LED-nya supaya jadi output. Kemudian di HT begin untuk memulai ini ya, sensor ini supaya memulai pekerjaannya. Kemudian timer di setting 1000 L, ini artinya setiap detik timernya akan berjalan. Kemudian blink begin ini adalah menjalankan perintah blink yang minta autentifikasi ya, tadi dari token, kemudian SSID, kemudian password. Jadi ini udah template ya, Cik Puan, ini sudah tidak usah diganti-ganti, sudah ikuti saja. Kemudian untuk sensor, nah ini ada sedikit untuk membaca sensor itu kita perlu variabel. Ini saya pakai variabel H untuk humidity, T untuk temperatur. Float ini artinya dia bilangan pecahan. Pecahan itu desimal ya, 0, sekian, 10, gitu ya. Itu float. Jadi kita pakai itu untuk baca kelembaban dan temperatur. Nah, disimpan di sini. Nah, ini kalau dia tidak baca nanti akan terjadi ya, kalau misalnya sensornya rusak atau apa, dia ada tulisan pilot to read from DHT sensor. Nanti ada peringatan. Kalau tidak ada baca apapun di H dan T. Kemudian kalau sudah berhasil, dia akan dilempar atau dikirim ke Blink tadi ya, virtual 1 dan virtual 2. Tadi kan kita sudah buat kan P1 eh, untuk temperatur dan P2 untuk humidity. Oke, di sini ya perintahnya. Baru ini berulang-ulang terus sampai sampai mana kita jalankan ini tadi kan loop ya, looping tadi dia program ini langsung berjalan terus mendeteksi temperatur dan apakah kita hidupkan LED ini dari switch. Nah, kalau sudah, ini kita sudah bisa coba ya. Kalau kita sudah, ini kita klik yang hijau tadi. Kalau tidak ada error, ya, kita bisa coba blinknya nanti untuk apakah sudah tampil suhu dan temperatur dan juga LED-nya bisa kita kendalikan atau kita kontrol dari switch tadi. Oke, kita tunggu compilingnya. Bapak Ibu juga bisa jalankan langsung ya. Saya coba. Oke, nanti kita tunggu. Ini agak lama karena dia connect ke server Blink ya. Ini connect ke server Blink. Nah, sudah. Oke, ini kita lihat kalau sudah muncul nanti eh, tulisan koneksi ke Blink berhasil ya. Nanti kita bisa connect lihat di Blinknya apakah sudah bisa menampilkan suhu dan kelembaban atau humidity-nya. Nah, ini sudah ya, ini sudah oke. Kemudian kita lihat yang di Blinknya. Nah, ini kita ini online ya. Oh, ini kok belum? Oke. Nah, coba kita lihat switch-nya. Nanti saya lihat apa kesalahannya. Kalau kita klik switch, coba apakah lampu merahnya hidup? Hidup ya? Oke. Switch-nya hidup berarti ya. Kemudian kalau kita matikan, balik lagi. Apakah lampunya mati? Mati? Kalau kita balikkan, mati ya? Oke, dia mati ya. Ini ada tulisan lampu mati, lampu hidup gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau switch apa namanya, kelembaban dan humidity sudah tampil ya, 28 derajat, humidity-nya 48 ini di saya. Cik Puan, apakah sudah tampil juga? Sudah? Nah, ini bisa
Oke, sip ya. Jadi itu sudah terbaca berarti ya, C mesin ya? Oke, bagus. Nah, ini kita bisa ganti sebenarnya sensornya. Ini kalau kita mau ubah, nah ini ada ubah naik turun. Nah, ini sebenarnya manual ya. Ini untuk kalau yang sebenarnya nanti dia baca kondisi suhu udara ya, tapi ini untuk simulasi. Kita bisa ubah-ubah supaya nampak perubahannya apakah benar berubah. Nah, ini kan bisa ini berubah ya. Kita bisa ubah dari sini. Ini naik. Nah, ini di double klik ya, double klik di sensor. Itu bisa kita ganti angkanya dengan naik kiri kanan, geser kiri kanan itu. Ini diklik aja di sini, nih di HT dua, double klik atau klik sekali. Nah, ini akan muncul ini kita tarik kanan, tarik kiri untuk naik turunkan nilainya. Oke, ya ini ya. Nah, kita lihat kalau sudah kita rubah, kita lihat di sini apakah berubah di blink sesuai atau tidak. Sesuai ya Bapak Ibu, Cek Puan. Oke, ya. Oke ya. Nah, nah ini kita sudah buat alat sederhana atau alat IoT sederhana bisa menghidupmatikan lampu dan mendeteksi suhu dan kelembaban di ruangan ya. Jadi ini kalau di alatnya ini sudah bisa membuat sistem IoT. Nah ini kalau Bapak Ibu buat buka nanti di handphone juga bisa kalau pakai smartphone. Ini kan pakai laptop ya. Pakai smartphone yang penting kita isi token dan template ininya ya. Kalau ini kan dia kalau kita tampilkan di ini pakai handphone bisa ya. Tinggal ubah nanti di sini. Di sini ya di ini token dan name-nya ini nanti ikuti yang ada di smartphone. Tapi loginnya boleh pakai login email tadi. Jadi Blink itu bisa diinstal di smartphone. Jadi kalau Bapak Ibu Encik Puan buka smartphone ada Google Play Store itu ada Blink. Saya tunjukkan ya. Saya buka dulu smartphone yang ada Blinknya. Oke. Asik nggak Encik Puan nih belajarnya asik nggak? Asik. Senang tak? Senang tak? Tapi tak apa ya nanti boleh boleh elektro atau elektrik senang ya. Yang tak basic ini tak apa untuk belajar tambah-tambah ilmu. Oke, jadi sudah ini tinggal kita kalau mau ke smartphone kita download di Play Store. Nampak tak nih? Eh, kita cari link. Yang ini ya, ada nampak kamera saya. Blink. Yang atas ini Blink IoT, Blink IoT. Nah, ini kita download. Ini download. Cik Puan boleh download ya. Blink IoT. Nah, ini kebetulan di tempat saya dia tak bisa lah. Tapi tak apa nanti itu untuk next ya. Nanti saya kasih bagi video ya untuk ke smartphone, bagi video yang untuk install ke smartphone karena kita waktunya sedikit ya, cuma 1 jam setengah. Jadi mungkin ada yang mau ditanya dulu sampai di sini, Cik Puan. Heeh. Jangan lupa projectnya ini di save ya, disimpan supaya namanya berbeda dengan yang saya punya tadi ya. Boleh Cik Puan simpan ya untuk nanti bisa dibuka lagi. Satu saat bisa dibuka lagi. Projectnya ada tanda di sini ada save tadi ya. Menu save, save a copy boleh. Kita klik save agar programnya bisa disimpan lagi ya. Bisa dicoba lagi nanti satu saat bisa dicoba lagi.
Oke ya semuanya, mungkin dari saya sampai di sini dulu untuk workshop hari ini. Nanti saya bagi videonya untuk dipelajari kembali ya, dipelajari ulang. Cik Oksin. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika terlalu cepat atau ada kata-kata yang silap, saya mohon maaf. Nah, kalau ada kurang-kurang saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih sama semua Cece yang dari Bukit Beruang dan kalau ada rezeki nanti saya bisa hadir ke sana atau Cik Puan ke Politeknik Medan ya. Insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti ada kasih video nanti untuk bisa ulang. Heeh. Ya. Boleh, boleh. Senang dengan senang hati nanti. Mm.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu ya, Cek Puan, makasih.